perkenalkan, nama saya Esther Herabransano, NIM saya 23 2025 050. Saya dari Prodi Akuntansi, saya berperan sebagai narator. Hai, aku Aulia Cantika Priscilla, NIM 46 2025 081 dari Prodi Keperawatan. Aku berperan sebagai editor. Nama aku Angelina Zai, Prodi Keperawatan. Di video kali ini aku berperan sebagai penulis skenario. Bye-bye. Selamat menyaksikan video kami. Angel dan Aulia merupakan mahasiswa baru di salah satu universitas terbesar di Salatiga. Biasanya setelah kelas mereka pergi ke kafe sambil bercerita tentang berita-berita terbaru yang viral di media sosial. Tadi kamu ada kelas nggak sih pagi? Iya, ada kelas aku dari jam 8 sampai jam 11. Enggak, dari jam sampai jam 1. Ini akhir-akhir ini hujan ya, malesin banget loh. Aku berangkat ke kampus itu rasanya kayak, aduh, sumpah deh. Males banget kan? Iya, aduh. Sama, aku juga males banget sebenarnya. Tapi kayak kalau bolos kelas juga kayak gimana ya? Padahal kan kita udah mau ini kan, udah mau selesai kan? Iya, kita udah mau UAS. Bener-bener sih. Kan. Ini loh, aneh banget loh. Jadi makanya kalau dibilang bahwa Timi itu dibully selama kuliah, saya pikir enggak. Kenapa? Karena dia itu bertahun-tahun dia belajar bagaimana merespon terhadap bully, bagaimana seharusnya memberikan respon yang benar atas hal-hal yang terjadi di sekitarnya dia. Jadi bertahun-tahun dia belajar untuk itu. Berarti dia harusnya bisa menyikapi banyak hal yang bersifat Ini pembulian. loh, aneh banget loh, berandaku ini dari kemarin isinya apa? Kamu tahu nggak sih Timothy yang kasus perundungan itu loh? Iya, kasihan banget kan dia. Iya kayak setelah dia bunuh diri aja masih dibully masih gitu dibully loh, kan. Aku sampai takut loh, aku nonton itu malam-malam rasanya kayak aduh. Apalagi kan dia ada lagu itu kan yang apa ya, lagu itu pas OND kayaknya ya dia bikin lagu yang kayak gitu tuh. Kayak rasanya itu kayak kesennya ya sedikit. Aku dengar itu merinding tau. Iya, sama aku juga merinding sih. Aduh. Tapi sekarang ini malah kayak banyak ya apa namanya hal-hal yang kayak nggak masuk akal gitu loh. Iya sih. Yang kayak kok semakin kesini itu kasusnya semakin di luar nalar. Di luar nalarnya kita. Kalau dipikir-pikir emang kasus ini tuh ngelanggar sila kelima nggak sih? Iya bener sih, itu benar-benar ngelanggar sila kelima karena kan di sila kelima itu kan harusnya ada keadilan ya. Iya, sedangkan semua warga negara itu tahu dari kasus ini itu kayak cukup tidak adil. Kenapa? Karena kan kayak para pelakunya itu kan hukumannya cuma apa toh kemarin? Klarifikasi kan. Disuruh bikin video klarifikasi sama semester ini mereka nggak diluluskan kan. Sedangkan Timothy harus kehilangan nyawanya gitu loh. Kayak kita kalau mikir sendiri itu kayak nggak sebanding gitu, nggak sebanding sama
hilangnya nyawanya Timothy Iya. gitu. Dan kamu tahu nggak sih yang lebih parahnya di negara kita itu ada atau kasus yang baru-baru viral banget gitu yang sampai kayak tersorot banget karena kalau kita lihat dari nilai sila kelima keadilan sosial itu kayak bener-bener nggak adil. Iya, itu kan yang gaji guru sama DPR itu. Nah, itu tuh bener-bener tersorot loh. Iya, Kenapa? Karena kan masuk akal nggak sih? Kita kan nggak mungkin jadi mahasiswa sekarang ini kalau kita nggak dididik oleh seorang guru gitu kan. Dan nggak mungkin juga kan orang jadi DPR itu kalau nggak nggak dididik. dididik oleh guru kan. Bener. Nah, terus kamu tahu nggak sih ada berita loh yang di daerah apa ya kemarin itu aku lupa. Itu tuh guru di pedesaan gajinya berapa coba? Berapa? 200.000 per bulan. 200, bayangkan. Itu di desa loh. Iya. Dia jalan kaki. Dia jalan kaki buat ngajar itu dia jalan kaki 60 berapa kilometer ya kemarin itu Ya, aku itu lupa. kan pasti aksesnya susah. Nah, tapi gajinya cuma berapa coba? 200.000 itu kan Iya. kayak nggak sebanding kan. Iya kan. Sedangkan mereka itu kan kayak apa ya? Pahlawan ya buat mendidik anak-anak gitu kan, buat mendidik anak-anak bangsa supaya kita ini kedepannya bisa lebih berguna gitu. Nah, sedangkan DPR itu gajinya naik kan, ada kenaikan gaji DPR kemarin katanya 3 juta per hari. Di luar tunjangannya ngeri nggak sih? Kan, tapi kan pasti tunjangannya itu banyak kayak transport terus lain-lain lah ya pasti banyak kan. Masa kayak dinaikin 3 juta per hari. Kamu udah lihat video DPR ini belum sih? Ini tuh videonya bikin masyarakat itu geram gitu loh. Ini loh tak kasih tunjuknya. Ini pas yang dinaikin gajinya itu kan. Iya bener. Ini pas diumumin gajinya itu naik 3 juta per hari itu kan. Terus ya inilah reaksinya mereka. Jadi kan semua masyarakat itu pada geram gitu. Iya. Sumpah ya, aku juga greget lihat video ini. Greget ya kamu ya. Negaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Selanjutnya, marilah kita dengarkan persembahan lagu-lagu daerah oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dan ada lagi loh satu hal yang bikin masyarakat itu semakin geram itu karena videonya udah tersebar kan di TikTok gitu. Kamu tahu nggak? Yang tidur itu. Nah, masa rapat DPR pada tidur gitu loh. Aku juga nggak habis pikir sama cara pikir mereka tuh gimana gitu. Nah iya. Nah udah gitu kan malah diisukan lagi gajinya bakal dinaikin 3 juta per hari. Gitu. Bikin geram masyarakat. Nah kan. iya sih. Ini tuh nggak adil kan kalau dibandingin gaji guru sama DPR di dalam sila kelima secara kesetaraan dan kebijakan. Iya bener. Itu bener-bener nggak adil. Kenapa kan? Karena harusnya ya DPR sama guru itu kan juga sama-sama punya tugas dan tanggung jawab yang besar ya. Harusnya ya setara sih ya. Harusnya disetarakan lah. Karena guru itu juga sebagai pahlawan buat mendidik setiap anak-anak. Jadi kan harusnya dinaikin ya. Karena kan guru juga punya kebutuhan nggak sih? Harusnya kayak Ya, ya minimal setara lah ya. iya, karena kan dari sila kelima itu harusnya semuanya itu adil. Iya. Kalau kita lihat dari sisi kesetaraan dan kebijakannya itu udah nggak adil. Dan guru, profesi sebagai guru itu kayak bener-bener nggak layak mendapat yang gaji yang sebesar itu. Iya.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan hanya tentang pembagian kekayaan, tapi bagaimana cara negara untuk menghargai setiap jeripaya setiap rakyatnya. Di negeri ini, para guru adalah pelita bangsa. Mereka mencerdaskan generasi, menanam fondasi, menanam nilai, tapi banyak dari mereka yang bergaji rendah. Bahkan banyak juga yang statusnya hanya honorer. Sementara itu, di kursi untuk parlemen, para wakil rakyat menerima tunjangan yang nilainya berkali-kali lipat. Disinilah keadilan diuji. Apakah bangsa ini sudah benar-benar menegakkan sila kelima? Karena keadilan sosial bukan hanya sekedar tulisan di dalam lambang negara, tapi itu adalah kenyataan yang harus bisa dirasakan oleh guru-guru di pelosok, oleh rakyat kecil, dan oleh kita semua. Katanya, ini negara yang adil. Tapi nyatanya, guru yang mencerdaskan anak bangsa masih digaji dan dihargai dengan gaji pas-pasan. Sedangkan DPR yang katanya wakil rakyat hidup dalam kelimpahan. Mari kita tanggapi bersama-sama.